Iya, oke. Selamat datang. Aduh. Selamat datang di kunjungan dengan Himaster. Boleh semuanya kalau bisa on mic atau on cam tuh bisa menyapa satu sama lain. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik. Dari vokalis masih ada lagi yang mau gabung? Makanya masih ada lagi, ya udahlah, jalannya aja. Oh, kalau masih ada lagi masih bisa ditunggu kok sampai jam 7:10 lah baru mulai gitu atau gimana? Atau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ini ramai nih grup. Nanti tuh Mas Adit iki. Ada di mana Mas Adit? Omah. Di kamar kok medeni kok creepy ngono sampeyan. Rusak. Win guyang-guyang nih. Kok di sini kono piye mendung apa ora? Raro, metu. Nang magrib mendung. Mulai diingi mendung tuh gini. Oh iya. Tak live dulu sik. Ono tamu sik dulu. Saya Mas. Sik dulu. Selagi menunggu perkenalan dulu boleh. Kenalin aku Kurnia dari Himaster. Lumajang ya? Hah? Kenapa? Lumajang tak? Iya Lumajang. Oh, aku mau Mas Ben iku mah ya Lumajang. Kaget. Bulan di mana bu? Di awakmu. Halo. Jangan-jangan Wulan nambah Erwin sak ruangan ini. Enggak. Mas Erwin di mana, Mas? Masih Mati, Win. Mati miknya. Mati, Win. Mati, Mas, miknya, Mas. Nggak keluar suaranya di aku. Nambah Erwin. Tes. Kamu metu. Masuk. Nggak keluar lagi suaranya, nggak masuk. Tes. Ya, masuk, Mas. Bulan mentang-mentang dikenal kenalan lagi bu. Parah banget. Oh iya, lupa. Ya, halo teman-teman semua, kenalin. Nama aku Wulan dari Himaster. Ya, sudah. Krungu. Nggak kedengeran. Ada yang ngomong ya orang lah.
kedengeran Mas. Enggak. Kalian Dewi. Halo. Kayaknya yang join antara galak, entaran. Oke. Nggak masuk suaranya. Suara aku. Kalau yang Mas Adit kedengeran, yang Imano enggak kedengeran. Wes. Jadi rencananya hari ini kayak kunjungan silaturahmi gitu. Himasan ke vokalis Jawa Timur. Tuh. Tak mau ngomong apa dia. Bingung aku ngomong apa. Wis ngomong dhewe, untuk ora ngrungokno. Iya, bingung aku pengen ngomong Jawa tapi yang kono sih nggak ngerti bahasa Jawa dek gini kan. Iya. Apa? Kedengeran Mas Erwin. Chandra ini mana Chandra? Aslinya mana Chandra? Chandra. Cek. Chandra. Semarang Mas. Yo. Orang Jawa ya wis. Iya itu yang Jawa ini. Miftah tuh bukan orang Jawa ya. Oh ya, berarti ngomong bahasa Indonesia ya. Ngalah. Ini gimana nih apa? Agendanya ngapain aja nih rencananya? Jadi setelah gitu kayak kunjungan kan silaturahmi gitu. Terus apa namanya? Mengenalkan organisasi dan kepengurusan gitu. Itu deh pokoknya. Ya wis, Rufian lah. Yes, manut Pur. Ya, aku bingung aku katanya ngomong apa ya. Ngomong dhewe enggak ngrungokno arek. Ya wis ya, yang mulai dulu gimana nih yang kita kan ceritanya kan tuan rumahnya kan apa nih? Kita kan vokalisnya kan. Nah, Mas Trone namu, yang kenalan sing tamu nih bisa. Oh iya. Apa gimana? Kenalan lagi. Kenalan lah, Mas Trone kenalan siapa? Oh iya, Mas Trone. benar-benar. Nggak tahu. Ya kan agendanya kenalan sebenarnya. Sudah kenalan lah. Ini Lagi yang vokalis banyak. vokalis. Banyakin berbeda sih lah kalau vokalis. Nanti setelah Mas Trone aja gantian. Oh, oke. Dimulai aja ya. Kenalan perorangannya dulu lah. Oh iya, orang-orangnya dulu. Kenalin, aku Kurnia. Dipanggil Kur. Enggak deh, dipanggil Nia aja. Biar bagus. Olah, tempat ganti. Dipanggil Kur. Terus apa? Dari Lumajang, Jawa Timur. Punya Lumajang. Ya, dari Lumajang. Lanjut. Aku Ya, sok. Oke. Perkenalkan saya Chandra Ali Fernanda, biasa dipanggil Chandra, dari Semarang, lebih tepatnya Ungaran sih, Ungaran Kabupaten. Terus di Himastron menjabat sebagai Kadet Kekar Ilmuwan dan Karya. Salam kenal. Apa? Kekar. Iya, Kekar.
Keilmuan dan karya, Mas. Zaman kuliah apa ya? Jelek lah, keprofesian temanku. Oh iya. Oke, lanjut. Wulan, minta. Ul. Ya, halo teman-teman yang kenalin lagi. Nama aku Zala Wulandari, panggil Bulan dari Bandung. Makasih. Ya. Lanjut. Mipta. Mipta, jaringannya rada-rada tapi. Oh, yang penting orangnya jangan rada-rada. Ya pokoknya ini mukanya Mipta nih, ketahuan kan orangnya gimana. Orang Mipta itu orang mana sih? Sumatera, Padang, bukan. Enggak. Ayo sama temennya sendiri nggak tahu. Lupa. Mana ini? Halo, Bisa sih. Ayo, terus kedengeran? kedengeran Mip. Udah Kedengeran. kan? Oke. Ya, Iya, kedengeran. kedengeran Mip, so kenalan. Oh iya, sebelumnya aku minta maaf ya nggak bisa nyalain kamera. Selamat malam semuanya, kakak-kakak. Kenalin aku Mifta. Kebanyakan ini siapa? Mifta Lusna. Biasanya dipanggil Mifta. Aku dari Padang, Sumatera Barat. Salam kenal semuanya. Bener kan? Aku Padang, bener aku. Betul. Mantap. Oke, lanjut. Ini udah kenalan. Riri itu jaringannya rada-rada. Riri. Nggak tahu. Ada Kak sekarang kedengaran nggak? Kedengaran. Yuk, kenalan. Maaf nggak bisa on cam dulu, takutnya nanti keluar lagi. Nama saya Riri Saputri. Formatnya apa sih? Maaf baru. Fasing lah. Nanti kalau ditanya format tahu banyak pertanyaannya. So kenalan. Dari mana? Asalnya dari Sulawesi Barat. Terus angkatan astronomi 19. Oh. Ya. Fahri Budi. Fahri Andi Ramadan. Halo kakak-kakak semua yang ada, peserta yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Fahri Andi Ramadan dari Astronomi 19. Mohon maaf, lagi nggak bisa on cam. Dari mana? Dari daerah mana? Dari daerah Padang, Sumatera Barat. Padang juga sama kayak Mifta. Iya. Dari Jawa Timur vokalis. Oke, mungkin perkenalan ada yang saya dari Jawa Timur. Di sini di vokalis kedua satu. Ya seperti itu. Sekarang tinggalnya di Lampung. Sekian. Mungkin bisa dilanjutkan. Lanjut. Siapa? Lanjut. Mbak Ulfa. Tes. Udah masuk suaranya? Masuk. No. Kedengeran? Kedengaran. Tunggu. Kenalkan, nama saya Ulfa Zulaika dari Kediri. Apa kabar Bang Adit, Mas Erwin? Halo. Siapa lagi sih? Banyak teman-teman baru ini. Sudah nggak kelihatan? Iya. Salam kenal semuanya. Iya. Neng Oke, Siti. salam kenal. Lanjut. Ini mungkin dari Kediri ya Mbak Ulfa ya. Teman-teman masyarakat tahun ini Kediri juga ada klub astronominya. Nah, ada temannya ada yang dari Kediri, mungkin bisa gabung ya Mbak Ulfa ya. Ya siap, ditunggu teman-teman yang dari ITB buat pulang kampung.
Ya, Biar hidup iki klub astronomi nih. iya rame. Di Jawa Timur rame. Oke, lanjut. Ini mungkin siapa ini? Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Mas Adit, ya sehat Mas. Yang terhormat Ketua Himastron ITB, nggih. Buatan wonten ketemu buatan wonten. Duh, boten enten. Alumni Himastron ae. Mbak paling pakai bahasa Jawa saya. Mbaknya namanya siapa? Yo Mas, sorry kulino. Aku bahasa Mandar ya iso, bahasa apa iso. Udah kan. Oh iya. Mbaknya endi rek? Kita kenalan Sol. Kurung ono sing ngeruh jenenge bal. Nanti japri aja WA ya, Mbak, enggak apa-apa. Mungkin bisa lanjut kenalan, ini ada Erwin juga. Erwin kenalan, Win. Nggak keluar suaranya si Erwin. Kerungu, Win. Tapi kan Halo. juga mana ya? Ono suaranya nggak? No. Tunggu. Hah? Masuk. Masa ya? Tuh, Tapi pelan ya paling suaranya ya? gak apa-apa lah, dibangga. Duh, Mas Erwin iki wah ketemu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin. Saya di COAC. Saya mantan koordinator wilayah regional 2. Apa itu regional? Nah, nanti kita bakal lebih lanjut ya. Itu hal yang unik di Paris. Saya tinggal di Bandung. Pun monggo. Seru. Acara resmi tak geser ya Allah. Lanjut, ini ada siapa lagi nih? Ning Siti. Kenalan, Ning. Lalu Ning Siti. Ada juga Mas Hendra. Halo Mas Hendra. Wah, ketika ya udahlah Mbak Kurnia silakan, ini kalau nggak ada yang mau ngomong lagi dilanjutkan saja. Oke. Jadi lanjut aja ya, langsung perkenalan dari Mas Onya sekarang. Udah kelihatan belum? Kelihatan kan? Kelihatan. Jadi apa namanya? Aduh, salah. Bentar. Jadi ini adalah kepengurusan Himastron dan tagline-nya tuh Himastron Kohesif gitu. Himastron ITB, Himpunan Mahasiswa Astronomi Institut Teknologi Bandung. Nah, ini ada organogram badan pengurusnya, ada ketua, ada sekjen, senator, PSDA, dan lain-lainnya nanti bakal dijelasin satu persatu gitu. Next. Aduh, gambarnya buram lagi. Nah, ini ada ketuanya, Adi Saputra Solid, dipanggilnya Adi. Dia dari, ya, buram ya. Kelihatan Belum kan? pindah slide-nya, Kor. Slide-nya Belum pindah kamu. slide. Aduh, kan jaringanku. Mohon maaf ya. Aduh, ada yang masuk, bentar ya.
Udah ada satu temennya jadi apa co-host atau apa ya, ada bagian nerima itu. Jadi Korea presentasi doang. Ini host nggak bisa di apa di Google Meet nggak bisa ya. Iya lali sorry. Ini slide-nya udah pindah belum? Belum. Masih di mana? Slide 1. Oh iya. Nggak usah kelihatan apa? Sorry macam itu. Ini aja lah ya. Ya udah gini aja. Ya wes lah, yang penting bisa. Terus gampang lah Bu Angel. Ketua Himastron, ada Adi, ini orangnya. Ada duduk. Ada Adi, terus ke bawah lagi. Ada visi Himastron ITB sebagai rumah anggota dalam mengaktualisasi diri dan berkarya untuk masyarakat. Dengan tagline-nya hashtag Himastron ITB kohesif. Next, misi ketuanya ini sebagai berikut. Membentuk badan pengurus yang inovatif dan solutif dengan tagline-nya Himastron ITB inovatif. Ya, segitulah pokoknya dibaca, menjadikan Himastron ITB sebagai rumah untuk anggotanya dalam upaya meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Himastron ITB dan pemenuhan kesejahteraan anggota. Hashtag Himastron ITB rumahku. Terus menyediakan wadah untuk pengembangan keilmuan dan karya sesuai minat dan potensi anggota dengan hashtag Himastron ITB berkembang. Terus meningkatkan kolaborasi keilmuan dengan pihak eksternal Himastron ITB dalam upaya pemasyarakatan ilmu astronomi dengan hashtag Himastron ITB berdampak. Next ada kesekjenan. Ada sekjennya Ilham Maulana, ada sekretarisnya Farida. Ini Ilham ini orang Jawa Barat, terus sekretarisnya ini orang Jawa Timur, Farida. Bendaharanya orang Palu, Kak Endah. Terus Medkominfo-nya Ahmad Zaini, Jakarta. Terus Danusnya Rafa, Jakarta juga. Jadi sekjen itu fungsi kerjanya ini untuk kontrol dan pengawasan sama manajemen lini masa dan kegiatan yang ada di Himastron. Sekretaris seperti sekretaris pada umumnya ngurusin pengarsipan dan administrasi. Bendahara seperti bendahara pada umumnya untuk alur keuangan kas dan keuangan lainnya yang terkait dengan keuangan. Terus ada dana usaha untuk cari duit atau cari cuan. Terus yang terakhir Medkominfo, ini itu bagian grafisnya yang ngurusin Instagramnya Himastron dan media sosial Himastron yang lainnya. Dan juga dokumentasi dan pengarsipan dokumentasinya. Terus di ITB itu ada kongres kan, jadi tim senator ini, senatornya itu yaitu Anissa Rahma, orang Jawa Barat, yaitu yang ngewakilin Himastron buat ke kongres itu, ke pusatnya ITB gitu, organisasi kayak keluarga mahasiswa kayak BEM gitu lah pokoknya. Gitu. Next, PSDA, lanjut. Udah kan? Bukan kayaknya tadi keluar deh. Udah masuk. Ya udah lanjut. PSDA atau pengembangan sumber daya anggota. Ada kadepnya Adam Fajriyatul Hanif. Ini orangnya apa? Terus ada kadif kaderisasi Ikrar sama kadif MSDA-nya. Dia orang Aceh. PSDA itu untuk pengembangan sumber daya anggota, ya gitulah. Terus ada kaderisasi yang ngurus pengkaderan di Himastron ITB buat yang PAM ini off-jurnya Himastron, terus nanti ada magang di badan pengurus Himastron, terus ada sekolah Himastron sama LKU ini yang kayak sekolah melatih soft skill leadership itu, kepemimpinan. Terus ada MSDA yang ngatur masa flow masa Himastron. Nanti tuh bakal ada top cards kayak kartu buat anggota staff gitu, buat nilai-nilainya dan catatan-catatan gitu. Terus level up
ada We Want You ini yang milih ketua, selanjutnya event-event kayak wisudaan atau gimana-gimana ya. Terus ada Up Like Himastron 2021, ini acara tahunan Himastron, kayak apresiasi gitu, ngasih penghargaan ke staff yang terbaik. Next ke Kar Chandra. Iya, masukkan ya suara saya. Oke, kenalin lagi Chandra sebagai Kadep Kekar. Kekar itu singkatan dari keilmuan dan karya ya. Di sini tuh Kekar itu dibagi jadi 3 divisi, membawahi 3 divisi itu. Satu tuh ada divisi keprofesian, itu kadifnya itu Hasan, orang Surabaya kalau nggak salah ya. Terus ada kadif JP atau divisi jangkauan publik gitu. Itu tuh kadifnya itu Beta, orang Lampung kalau nggak salah. Terus satu lagi tuh ada divisi Pengmas ya, pengabdian masyarakat. Nah, yang kadifnya itu Radit, orang Madiun. Nah, terus next. Nah, keilmuan dan karya itu kan tadi dibagi jadi 3 divisi, dan saya sendiri tuh sebagai kadep gitu ya. Kadep itu tugasnya ngapain sih? Itu ada yang namanya fungsi kerja sama program kerja. Fungsi kerja itu ya kayak yang harus dilakukan sepanjang kepengurusan gitu lah. Kalau program kerja itu kayak event gitu, event yang perlu dilakukan ya sekali aja atau beberapa kali itulah, tergantung programnya beberapa kali gitu. Fungsi kerjanya itu ada kontrol pengawasan, kolaborasi koordinasi, dan bagi-bagi info. Kontrol pengawasan, kolaborasi koordinasi itu dua-duanya ya fungsi template lah buat mengawasi 3 divisi tadi di bawah saya, di bawah keilmuan dan karya tadi. Sedangkan Kekar bagi-bagi info itu fungsi kerja buat kayak memberitahukan kayak informasi-informasi astronomi gitu yang masih hangat gitu di dunia gitu ke masa Himastron. Nah, sedangkan program kerja yang saya punya itu cuma satu doang, Astra Ganesha. Itu adalah kayak acara besar gitu 2 tahunan yang dipunyai sama Himastron gitu, untuk mengenalkan astronomi ke masyarakat. Biasanya kalau offline ya masyarakatnya ya lokal Bandung gitu, tapi kalau online ini ya sasaran kami jadi lebih luas, jadi seluruh masyarakat Indonesia mungkin bisa gitu. Itu. Next. Nah, selanjutnya ini keprofesian. Nah, keprofesian ini ya seperti namanya memberikan mendidik atau mengedukasi lah masa Himastron ke dalam gitu ya. Internal masa Himastron tuh diedukasi lah gitu tentang astronomi, selain dari kuliah juga gitu. Nah, di sini ada fungsi kerjanya mencari potensial dan perawatan inventarisasi instrumen. Mencari potensial tuh kayak ya survei lah, masa itu pengen belajar tentang apa gitu. Terus perawatan inventarisasi instrumen ya alhamdulillah kami punya teleskop. Ya ntar dirawat nih, yang merawat nih keprofesian gini gitu. Terus program kerjanya ada makaji ya, mari kajian ya isinya kajian ya, gitu. Terus pelatihan dasar astronomi kayak melatih masa gitu, tergantung dari masa pengen belajar apa tadi. Jadi mencari potensi, misal pengen belajar cara merakit teleskop ya, kita ajarin cara merakit teleskop gitu. Terus set dan riset ini adalah program kerja buat memupuk semangat masa buat riset mandiri gitu. Nanti yang menginisiasi masa gitu, terus kami membantu gitu. Mungkin juga bisa menghubungkan ke dosen gitu. Terus after campus talk ini proker yang mengedukasi masa tentang kehidupan setelah menjadi mahasiswa itu gimana gitu. Mungkin kayak di dunia kerja, baik itu berhubungan atau nggak berhubungan sama astronomi gitu, kita mendatangkan narasumber gitu untuk sharing-sharing gitu. Next. Selanjutnya ada jangkauan publik ya, ini yang megang media sosial lah secara sederhananya gitu. Yaitu ada fungsi kerjanya Bintang Kreatif Media gitu. Himastron Kreatif Media itu
kayak wadah biar untuk masa himasron tuh kalau mau berkreasi itu nanti ditampungnya di mana ya, di sini. Ntar kreasi-kreasi itu bakal dipost di sosial media atau mungkin bahkan dipost di Analema, itu di majalah Himasron nanti. Terus program kerja itu ada Astro Talks, Astro Challenge, dan Analema ya. Analema itu tadi majalah tahunan. Terus Astro Talks itu kayak outputnya postingan-postingan yang ada di media sosialnya Himasron gitu. Itu Astro Talks namanya. Terus Astro Challenge itu kayak media sosial tadi itu memberikan kayak challenge gitulah, tantangan-tantangan gitu. Kalau bisa ya berhadiah gitu. Terus next, terakhirnya ada pengabdian masyarakat. Ini fungsi kerjanya ada 1, donasi kebencanaan. Ya kalau misal ada naudzubillah terjadi bencana gitu ya. Nah nanti dari pengabdian masyarakat ini kita bakal menggalang dana gitu. Nanti disalurkan ke yang membutuhkan atau yang sedang mengalami bencana gitu. Terus program kerjanya Himasron Mengabdi, nanti langsung turun ke lapangan buat pengmas gitu di desa yang membutuhkan. Terus ada tenar, teleskop keliling dan webinar. Ya nanti kita bakal mengajak masyarakat gitu buat ngamat gitu sambil pegang teleskop gitu. Terus astroedukasi itu rencananya bakal ada webinar gitu, webinar ke siswa-siswa SMA untuk mengenalkan kuliah astronomi itu gimana gitu sederhananya. Oke, next, internal silahkan yang mau jelasin. Terima kasih. Oke. Atau Riri, terserah. Aku aja, Kak. Ya, oke, Kak. Oke, selanjutnya departemen internal itu diketuai oleh Kak Resa. Terus ada di bawah internal itu ada 2 divisi, yaitu Kesra atau kesejahteraan anggota dan divisi kekeluargaan. Divisi Kesra ini diketuai oleh Arifa dan kekeluargaan ini Muhammad Naufal. Oke, next. Untuk departemen internal ini fungsi kerjanya itu ada 2, yaitu untuk mengontrol dan pengawasan dan kolaborasi dan koordinasi. Program kerjanya itu wisuda Himasron. Oke, next. Untuk divisi Kesra atau kesejahteraan anggota, fungsi kerjanya itu yang pertama untuk penjaminan kebutuhan dasar dan penjaminan kebutuhan yang pertama penjaminan kebutuhan dasar akademik, dan yang kedua itu penjaminan kebutuhan dasar non akademik. Program kerjanya itu yang pertama pendataan kebutuhan dasar. Ini tuh kayak dari Kesra itu biasanya bagi-bagi form buat diisi oleh masa Himasron terkait kebutuhan dasar. Yang kedua ada tutorial dan tanya jawab untuk indeks anti-E, yaitu berupa tutorial gitu kalau menjelang ujian. Yang ketiga ada Bank Akademia, ini tuh berupa Google Drive yang isinya kayak materi-materi perkuliahan dari semester awal sampai semester akhir. Terus yang program kerja keempat itu sama-sama ngingetin yo atau Sasageo. Ini tuh Sasageo tuh berupa poster gitu yang tiap mau ada ujian atau tiap minggu lah dikirim ke grup, itu isinya tugas-tugas dalam minggu itu, terus ujian-ujian apa yang udah dekat gitu. Terus yang kelima itu dana taktis dan donatis. Oke, lanjut. Yang kedua divisi kekeluargaan itu fungsi kerjanya minat dan bakat. Program kerjanya itu ada apresiasi, ini tuh berupa apresiasi ke masa Himasron kalau ada yang dapat prestasi gitulah, kayak juara lomba atau lain-lainnya. Yang kedua ada kuasar atau kumpul asik dan barbar. Yang ketiga ada form bulanan Kekel. Ini tuh berupa Google Form juga yang di-share ke masa Himasron. Itu isinya biasanya yang ditanyain tuh dimintain foto terbaru nanti buat nanti dimasukin ke Twibbon apresiasi atau ulang tahun.
Yang ketiga ada home turnamen. Ini berupa waktu offline ini biasanya berupa lomba-lomba olahraga, tapi pas online biasanya lomba game. Udah, lanjut. Oke. Lanjut ke departemen eksternal. Kenalin lagi, aku minta di sini sebagai kepala departemen eksternalnya. Terus ada kepala divisinya intrakampus, yang pertama itu Cindy. Yang kedua itu ada Kur sebagai kepala divisi dari ekstra kampus. Lanjut. Nah, dari departemen eksternal itu sendiri memiliki 3 fungsi kerja. Ada kontrol dan pengawasan, kolaborasi dan koordinasi, dan narangubah. Lanjut. Untuk divisi yang pertama itu intrakampus, memiliki fungsi kerjanya ada 2, penerimaan dan penyampaian informasi dan delegasi. Sedangkan program kerjanya itu ada ulang tahun, ini kayak lebih memberikan ucapan selamat kepada himpunan mahasiswa jurusan yang ada di ITB. Dan yang kedua itu ada Himasron Mengembara, ini kayak kita ngadain kunjungan ke himpunan-himpunan yang ada di ITB. Lanjut. Divisi yang kedua itu ada ekstra kampus. Fungsi kerjanya ada 3, relasi, delegasi, dan kolaborator. Dan program kerjanya ada 4. Yang pertama itu ada Our Trip, Our Adventure, itu kayak kunjungan seperti ini, tapi fokusnya adalah di luar kampus ITB, seperti komunitas yang ada di Indonesia. Terus ada Kamsarmida Prodi, ini lebih ke membangun silaturahmi ke prodinya itu sendiri. Yang ketiga itu ada Diari Alumni, itu kayak kita contohnya sesi sharing gitu maksudnya bersama alumni astronomi. Terus yang keempat itu ada Nyong Boska, itu kayak bukan nyapa Boska, lebih kayak kita yang menjalin hubungan juga, silaturahmi ke Boskanya juga. Mungkin kira-kira apa gitu yang bisa dikolapsin sama Himasronnya itu sendiri. Dan terakhir, terima kasih. Sama-sama. Itu. Sekarang mending dari vokalis dulu deh, baru tanya jawab. Atau gimana, mau tanya jawab dulu atau gimana? Ya, terus ada teman-teman, gak apa-apa, mau gimana? Kalau tanya jawab dulu. Dari vokalis dulu aja, ntar tanya jawab di akhir gitu. Oh ya wes. Sok. Ya aku mau presentasikan sesuatu. Monggo. Datang kan? Kalau enggak, start komputernya. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya perkenalkan kami dari vokalis Jatim, atau disebut dengan Forum Komunikasi Astronom Amatir Lintas Jawa Timur. Pertama-tama saya ucapkan ini ya, terima kasih kepada Himasron ITB yang telah sedia dan mau untuk mengunjungi kami secara daring, dan mungkin kedepannya bisa secara luring nanti kapan-kapan entah kapan. Terima kasih kepada seluruh pengurus besar vokalis Jatim di regional dan para delegasi komunitas yang sedia mengikuti acara ini. Semoga forum ini kedepannya bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya, khususnya dalam peningkatan ilmu, profesionalisme, kualitas dan komunikasi antar komunitas. Nah, ini mau yang dibicarain malam ini secara garis besarnya ada 7 poin. Yang pertama itu ide utama pengembangan astronomi di Jawa Timur. Kedua, secara singkat. Kemudian ini susuran pengurus besar vokalis tahun periode pertama ini, tahun 19 sampai 23. Kemudian alur informasi kegiatan kita di vokalis Jatim. Kemudian data
lebaran komunitas yang ada di Jawa Timur. Nah, baru ini terakhir di update awal 2021, kemudian ada kegiatan vokal selama 2020, dan kendala yang kita juga ingin share beberapa kendala yang kita alami di tahun kemarin. Oke. Nah, yang utama dari pengembangan astronomi di Jawa Timur, yang pertama adanya heterogenitas. Jadi komunitas astronomi di Jawa Timur itu bisa dibilang banyak banget. Teman-teman dari komunitas sudah tahu ya seberapa banyak komunitas di Jawa Timur itu, mulai dari komunitas yang levelnya regional atau kabupaten kota, kemudian tingkat sekolah, ada juga yang ada di perguruan tinggi seperti itu. Nah, kemudian dari situ ada beberapa orang kumpul dan mengeluarkan ide gimana kalau kita membutuhkan forum gitu. Forum wadah. Jadi vokalis itu nanti sebagai wadah, bukan di atas, di bawah, mewadahi teman-teman, mendorong untuk agar jadi lebih maju seperti itu. Nah, ini kenapa dibentuk wadah ini ya, untuk menambah efektivitas bahan informasi dan juga edukasi astronomi di masyarakat di Jawa Timur seperti itu. Nah, kemudian Vokalis Jatim terbentuk sebagai wadah pendorong edukasi dan terutama astronomi ya di masyarakat Jawa Timur. Nah, dan tujuan utamanya yaitu ya, lebih banyak masyarakat di Jawa Timur mengenal tentang astronomi. Nah, dan sejarah pembentukannya seperti ini, yaitu pertama itu dulu tahun 2017 itu beberapa forum astronomi di Jawa Timur ngumpul gitulah, sharing-sharing, clubbing. Itu ngomongin gimana kalau bikin wadah gitu di Jawa Timur. Kita juga mempunyai kami punya hubungan erat dengan BPA 8 Pasuruan, dengan kepala BPA 8 Pasuruan yaitu Pak Yuda, itu sangat mendukung ide kami. Kemudian ya udah lanjutin aja. Kemudian ada perwakilan klub dari mana-mana dari Jawa Timur itu membentuk satu forum bersama. Mungkin bisa dilihat gambarnya ini ketika Jambore Nasional Klub Astronomi ya 2017. Itu kalau yang dari Masteran atau alumni Masteran waktu itu yang datangnya cuma 2, saya sama Pak Abi. Nah kayak gitulah. Nah itu cuma dulu. Nah ini kemudian tahun 2018 ketika gerhana bulan total, gerhana bulan total ya itulah. Itu kita membuat acara bersama yaitu Lunar Eclipse Camp di 8 Pasuruan, dan kemudian di situ kita sahkan Vokalis Jatim. Itu. Nah tujuannya itu sebenarnya simpel sih, untuk bagi sarana silaturahmi berbagai komunitas. Ya kan komunitasnya banyak, berarti kan itu ada untuk sama-sama bareng-bareng bergerak gitu. Kan enak kalau kita bergerak bareng-bareng, kan enak. Dan mengembangkan potensi dari masing-masing wilayah itu tiap klub itu unik. Kayak misalkan klub dari Surabaya kan Surabaya Astronomi Club kan klub yang paling kuat, jadi malah di Jawa Timur ya. Itu pengalamannya kan banyak, bisa sharing kemana-mana, kan ada teleskop masyarakat gitu. Dan misalkan lagi contohnya di Jember itu kan Jember Pandang Purnama, mereka selalu rutin mengadakan itu. Dan Lumajang uniknya di setiap kebanyakan acara online gitu, kalau di Lumajang. Kalau Jawa Timur, di Jawa Timur ya itu secara umum ya unik gitu, klub-klubnya gitu. Nah kemudian kami dari Vokalis itu ingin memberi suatu ini ya, ingin mewujudkan lah antara angan-angan atau gimana untuk mendorong terwujudnya planetarium atau fasilitas penunjang astronomi gitu di Jawa Timur. Nah, di waktu itu kita juga sempat diskusi dengan Kepala 8 Pak Mas Jamaluddin di Surabaya. Itu kita ngobrol dengan bapaknya mendukung kegiatan kita. Sorry ya guys. Mungkin saya sebentar ya, bentar ada urusan bentar.
Halo, sorry guys, yang nangis. Nah, bisa ini kembali ke sini ke pengurus ya. Ini dari tahun 2018 itu kita bentuk kepengurusan. Ini time span-nya 5 tahun dari 2018 ke 2023. Ini Dewan Penasehat ada Pak Yuda, ini Kepala BPA 8 Pasuruan, kemudian ada Haman mungkin bergabung juga di sini. Ketua umumnya Pak Yip dari Surabaya Astronomy Club, salah satu saya dari BAT, kedua Mbak Umaroh dari Kapela Universitas Negeri Malang, kemudian ada sekretaris satu ada Mas Irfan, ini dari Pasuruan, dan ada Mbak Nia dari Surabaya, Pak Siva juga dari Surabaya. Nah, kemudian sebenarnya itu kita modelnya itu ada suatu kepengurusan besar ya. Nah itu ada juga di delegasi-delegasi dari setiap regionalnya. Ini regional 1 Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, namanya dari SAT yaitu Mas Dana. Dan ada delegasi ini bisa dibaca ya. Nah, itu banyak mungkin nanti kita cek kalau mau. Misalkan ada teman di Masron misalkan dari Sidoarjo pengen gabung ke klub astronomi di Sidoarjo, nanti bisa menghubungi Kak Yafi misalkan ke Astro seperti itu. Ini kebanyakan kalau di regional 1 ini ada regional yang banyak ini ya regional yang termasuk banyak klubnya, karena di Surabaya itu banyak seperti dari ya banyak perguruan tinggi dan juga sekolah-sekolah. Ini regional 2. Saya sendiri dari regional 2 yaitu Jombang, Kediri, Nganjuk, Tulungagung. Menjawabnya itu dari Astronomy Club dan ya, ada Faisal itu juga sekarang juga jadi penanggung jawab mungkin. Nah, delegasinya dari Kasta Tulungagung itu Mbak Fisa, kemudian ada KAT itu Mbak Ulfa juga, itu Mbak Ulfa tadi ada kan. Nah, itu dari Astro Nganjuk. Mungkin kalau di Astro ada Vanessa dari untuk juga dia gabung juga ke Astro. Nah, ini regional 3 ke bagian timur Jawa Timur. Ada penanggung jawabnya itu Mas Ben, tadi udah sempat gabung Mas Ben dari Lumajang. Awas ini Wiraya Raga Astronomi Lumajang. Nah, gitu. Dan ada Jastro Jember, ada Ulul Lasmi Mas. Kemudian dari Mafin Yudron ada Cinta, Kompas juga. Dari Kompas ini dari IAIN Jember, dan ada dari Muris, dan juga Gasbro. Ini dari sekolah nih, M Science, Muris dan Gasbro ini sekolah SMA. Ya ini juga banyak ini dari regional 4 Malang, Blitar, Galek. Ini ada Mbak Nana dari MAT. Dan delegasi-delegasi semuanya ini kebanyakan dari Malang ya. Ada dari perguruan tinggi seperti Kapela Universitas Malang, KPT Brawijaya, Dik ini dari Madung. Mungkin teman-teman dari Masron pernah kenal Pak Penjaya ya. Pak Penjaya kan sempat jadi rektor di Madung ya. Nah, itu beliau sama teman-teman di Masron mendirikan Magic. Ini yang terakhir regional, enggak sih, ada 7. Ada lagi regional 5, ini penanggung jawabnya dari NAT ini Ngawi. Ini dari ada Agen. Ini ada juga bergabung juga si Agen. Dan juga ini ada Madiun, Mastro, ini ada Erika. Ini sebenarnya kedua orang ini cocok nih. Ini ada lagi yang regional 6, ini daerah utara, bukan Bojonegoro Lamongan. Ini penanggung sementara ini masih Mas Afrengga dari Castro, Bojonegoro Astro. Nah, kemudian ini kan Mas ya juga di SMK Muhammadiyah Sumberjo Bojonegoro, ada dan dari Lamongan. Nah, dan yang terakhir regional 7 ini dari Pulau Madura, ada BAT itu Bangkalan Astronomy Club, dan ada juga Mas Arif Hidayatullah ini dari Mansabagi Astro. Nah, ya kemudian alur informasi kegiatan dan acara itu dari Fakultas sebenarnya itu agak ribet ya.
Instagram. Kami vokalis sebagai wadah. Jadi itu apapun informasi yang masuk kami sebarkan ke seluruh klub anggota. Nah, mungkin dari pembagian informasi itu sebenarnya di pengurus besar itu ada di penanggung jawab wilayah seperti itu. Ya, kami dari pengurus inti itu mengatur bagaimana flow-nya informasi, dan kita juga sendiri akhirnya turun ke klub-klub. Karena kan ada yang penyusup seperti saya ini masuk di beberapa klub Astro gitu, membagikan informasi yang penting. Bahkan di Maston ada Star Ganesha, yaitu informasinya kami teruskan ke sana. Kemudian lanjut. Kalau ada trade juga sama sih. Enggak itu beda, cuma bedanya itu ada panah beli sama enggak. Di kegiatan-kegiatan kita ya di media sosial banyak ya sarana penyebaran informasi. Jadi kalau misalkan ada klub, ada acara, kita repost Instagram. Kalau ada kegiatan hasil fermentasi kegiatan klub, misalkan klub mana, ada kegiatan apa, kita repost. Kan ada kegiatan apa, informasi kegiatan yang baru, kita repost itu. Nah, mungkin tadi yang bingung apa banyak regional di Jawa Timur itu seperti ini, banyak banget. Regionalnya ada 7. Nah, ini mungkin nanti bisa share ke teman-teman di Mas Ron ya, yang barangkali asalnya dari Jawa Timur, mungkin ada di kabupatennya ada klub astronomi, silakan gabung. Jadi nggak perlu malu gabung sama yang astronom amatir. Kemudian juga ya ada enaknya juga sih gabung di klub astronomi amatir. Banyak mau ngapa-ngapain ke daerah mana ada temennya enak, itulah. Ya, komunitas yang akhirnya bergabung dengan kami itu tambah ya, awalnya dari sekitar 29 menjadi 42 di awal 2021 itu. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan seperti itu. Ini penanaman pohon, misalkan ini Budut itu tanggal 14 Februari 2020. Mungkin ada Inoman 2020 ini malah kerjasama sama orang Lampung ya, ini dari OAI. Nah, kita juga sempat melaksanakan simposium virtual tahun 2020 tahun kemarin. Itu kita membawa keunikan setiap ya, bagaimana mereka menjadi unik seperti itu. Selanjutnya juga ini kita juga kami mendevelop aplikasi astronomi sederhana bersama ini orang mana sih? Gila, yang tahu. Ini masih dalam pengembangan juga. Nah, ini ada beberapa kendala selama 2020. Yang pertama, survei online terkait database komunitas ini belum lengkap. Kadang ada komunitas yang ya memang gabung tapi nggak mengisi. Ada juga yang kita belum, ada klub yang nggak tahu yang ada vokalis gitu. Ada juga klub yang ini apa yang nggak tahu, tanya saja. Kemudian yang kedua, penggunaan logo vokalis Jatim ini kan udah kampanye kan cluster kan di Jawa Timur kan sudah sepakat kalau kita ngadain kegiatan kita juga promosiin kegiatannya vokalis, juga promosikan kegiatan mereka gitu. Nah, jadi kalau sebisa mungkin penggunaan logo vokalis Jatim serta tagar ini planetarium Jatim untuk layak itu masih perlu ditinggalkan. Kemudian ada juga klub yang vakum, jadi ada klub yang ya, belum ganti pengurus atau misalkan ada perubahan struktur atau gimana ya, jadi mereka itu vakum. Juga kendala paling utama yaitu pandemi COVID ya. Jadi kita sebenarnya kan kalau klub astro amatir kan banyak di kegiatan di luar, misalkan pengamatan untuk publik atau mana ya, karena ada pandemi COVID ya mau nggak mau jadi virtual. Nah, mungkin ini ada formasi database ini kepada seluruh anggota PBB. Ini bisa disampaikan ke teman-teman juga di klub untuk mengisi database lagi. Nah,
kemudian menggunakan tagar dan juga vokalis seperti itu. Nah, ini untuk mengenai pandemi COVID, kita akhirnya membuat surat edaran untuk mengadakan kegiatan tapi secara aman, secara online seperti itu. Seperti astronomi at home. Nah, kita akhirnya kami ada ide yaitu distribusikan ini ya, data virtual, isinya buku-buku ya banyak kan bacakan. Nah kayak gitu. Atau juga ada juga ini apa di Masteron kan ada data buku lain itulah. Itu juga akhirnya kami catat juga ke Batavia ini. Jadi mungkin teman-teman dari Jawa Timur atau yang lain bisa akses juga. Nah kayak gitu. Mungkin bisa dicatat ini ke Batavia vokalis. Kalau misalkan mau berkontribusi ya ngisi-ngisi buku atau mungkin materi atau apa yang ingin disampaikan ke kami bisa di email ke sekretariat. Nah ini juga menyebar link-link seperti ini untuk digunakan di klub astronomi di Jawa Timur. Nah, ini untuk 2021-nya. Nah, kita akan menyambangi komunitas lagi jika memungkinkan dan semoga bisa memungkinkan. Seperti itu, kemudian akan melaksanakan simposium lagi tahun 2021. Ini konsepnya belum di konsep ya. Jadi nanti kami dari Vokas akan konsep bareng. Dan produksi merchandise lagi kayak kemarin itu ada topi, ada kantongan kunci gitu-gitulah. Teleskop ke komunitas. Nah ini kami juga sudah menghibahkan satu teleskop ke komunitas astronomi Ngandek ya, Astro. Satu teleskop ya lumayan lah buat mereka nonton bulan dan juga ke masyarakat. Contoh merchandise-nya. Yang mungkin yang ingin punya silakan pesan melalui saya. Nah, ini rencananya ini targetnya 2023. Ini ada target kita sih banyak yaitu aktif kontributif, yaitu kita selalu aktif di event astronomi nasional atau internasional. Kemudian ada teleskop untuk semua, kita mengadakan teleskop untuk dibagi-bagi ke klub astro atau manapun yang berpotensi sangat bagus. Dan ada kolaborasi riset. Ini pengennya nanti ada riset kolaboratif bareng-bareng misalkan okultasi atau apa Jawa Timur. Terus ada satu ini tantangan juga didorong oleh 8 Pasuruan, satu kota, satu komunitas. Nah, mungkin teman-teman dari Masteron yang mungkin dari Jawa Timur atau mana yang di rumahnya belum ada komunitas astronomi bisa bikin, kan lumayan nambah teman. Terakhir itu kita ingin kita berkontribusi dalam pembangunan planetarium observatorium di Jawa Timur. Ini mungkin informasi terbaru, Awi itu sudah mencanangkan ada dibangunnya planetarium ya. Nanti bisa ngobrol sama Abian, ada juga dia di sini. Nah, lanjut. Ini kami gerakan vokalis Jatim ini sudah masuk jurnal CAP untuk Communicating Astronomy with the Public untuk isu 29 tahun 2021 Maret sudah. Nah, begitulah juga bagaimana astronomi sebagai alat untuk community building seperti itu. Ya sekian, terima kasih. Banyak ya. Ngantuk rek, yang ngantuk lagi. Udah, yang lainnya ada yang presentasi lagi atau udah? Itu yang dari Vokal. Yo, Masteron ya tuh, Astromars. Iya, aku. Oh, guys, Astrobat. Banyak. Bi. Aku mau nanya sih ke Masteron. Ya, itu kan ada
apa yang apa data itu loh, yang buku-buku itu sama pas UAS itu, akhirnya selalu ngupdate tuh. Akhirnya nggak ngupdate, terus di Batavia kan juga nggak ngupdate gitu. Kalau dari Mastron itu yang diupdate tuh kayak PPT atau slide-slide dosen gitu, sama soal-soal ujian UAS atau UTS gitu, sama solusi teman-teman. Jadi selalu diupdate tiap kali, kayak tiap kalau ada soal baru atau slide baru atau ujian baru gitu. Oh iya. Oke, terus ya. Iya. Ini aku mau menyapa ini juga. Ada Ayu juga alumni Mastron dari Jombang. Ya mungkin dari teman-teman di Mastron ada yang ditanyakan mengenai vokalis Jatim. Ya, yang dari Padang tadi saya pengen ini ya, ada komunitas astronomi Minangkabau, mungkin mau bergabung, nanti linknya bisa saya bagikan. Lu bikin? Boleh. Jadi vokalis ini nggak terbatas di Jawa Timur doang gitu ya, Mas? Enggak sih, ya kalau vokalisnya di Jawa Timur, tapi orangnya kan kemana-mana. Oh iya. Saya sendiri di Lampung ini, nggak di Jawa Timur lagi. Yang penting semangatnya dibawa kemana-mana. Mungkin semangat perlu ketika di Master juga ke bawah sampai ini juga. Pelajaran buat kalian juga. Lagu-lagu. Saya pengen tanya itu Mas tadi yang CAP tadi itu dari vokalis sendiri kok bisa sampai nerbitin itu jurnal ya kan, CAP jurnal ya Mas kalau nggak salah. Nah itu persiapannya dari mana, dari kapan gitu? Sebenarnya kami juga sempat pengen ikutan gitu kan, tapi nggak tembus sih. Kalau yang jurnal nggak tembus, dan kalau yang CAP konferensi karena mepet banget, jadi kami nggak jadi ikutan. Ya sama, kami juga nggak jadi ikutan karena mepet, dan juga ada 1-2 hal konferensi yang tahun ini. Ya, kalau persiapannya dari kita nulis itu, dan datanya ya, itu nulisnya itu dari tahun 2019 sih, lama. Jadi ketika kita ngelihat ini ada gerakan di Jawa Timur yang maksudnya masif gitu untuk pengembangan astronominya, dan juga punya goal yang jelas gitu. Nah, ini ya udah kita iseng-iseng aja lah nulis. Nah, sebenarnya itu tahun 2020 itu mau dimuat, kan, November apa ya? Nah, ternyata waktu itu ada sesuatu ada lain yang masuk yang lebih pantas gitulah. Nah, itu akhirnya yang kita dimuatnya di tahun depannya gitu. Ini sebenarnya harusnya rilis di November tahun kemarin gitu. Ini juga pertama kali saya nulis paper juga sih, yang masuk ke internasional. Oh iya, jadi persiapannya benar-benar tahunan ya Mas. Ya. Matang sekali berarti ya. Ya begitulah dilakoni. Oke, mungkin nanti kedepannya kalau misalkan ada, itu kan yang paling gampang untuk kolaborasi kan ada pengamatan okkultasi asteroid, okkultasi bintang oleh asteroid atau gimana. Kan teman-teman di Master yang ada yang di Jawa Timur ya monggo, kita siap nyebarin informasinya tersebut. Kalau misalkan butuh siapa saja yang mumpuni untuk menggunakan alat teleskopnya macam kayak gimana ini bisa juga kayak gitu. Dan teman-teman dari ITS juga kan banyak juga yang dari teleskopnya kan ya lumayan canggih-canggih juga kan kayak gitu. Siapa lagi ya? Itulah. Oke Mas, makasih Mas atas jawabannya. Yang lainnya dulu mau tanya nggak? Monggo. Oh iya. Mau bertanya Mas.
itu kan tadi vokalis itu salah satu rencananya itu adalah apa? Pasti tadi itu membangun planetarium ya Mas. Nah, saya tertarik sih dengan ada rencana besar seperti itu tuh. Kira-kira dari mana bisa sampai kepikiran dapat ide seperti itu dan sekarang bagaimana progresnya? Nah, karena kita ya cerita dulu lah kenapa kok butuh planetarium, kenapa? Sebenarnya kan di Jawa Timur kan ada observatorium juga, ada planetarium juga. Nah, tapi gimana ya? Kalau planetarium misalkan yang di Kapal Selam itu di NIAL Surabaya itu kan maksudnya enggak, misalkan mereka kan cuma itu masih untuk pembelajaran talon-talon angkatan darat gitu. Nah, untuk edukasinya untuk astronominya mungkin kurang. Nah, sedangkan kita tahu bahwa masyarakat astronom amatir di Jawa Timur itu butuh misalkan penjelasan tentang Hubble, tentang TMP, itulah. Nah, jadi gimana kalau kita bikin planetarium? Sebenarnya itu ide nggak cuma ide satu orang, banyak orang juga. Gimana kalau planetarium di Jawa Timur? Nah, sebenarnya kan karena kita berangkatnya itu bukan dari bukan dari internal pemerintahan, kita kan dari luar komunitas. Nah, kita juga ya, kalau misalnya kesempatan apapun ya kita sikat. Misalkan kemarin Ngawi itu dari Ngawi Astronomi Group, Rodi sama Avian itu mereka sudah ada progres kepada ini ya pemdanya ingin bangun planetarium di Ngawi gitu. Kita dukung aja, kita gimana caranya pemerintah Ngawi itu yakin kalau planetariumnya bakalan rame dan kualitasnya jauh lebih bagus daripada yang ada di Surabaya. Nah, itu progresnya sih kayak gitu sekarang. Keluar aja planetarium saya gimana ya? Apa salahnya sih ngomong keluar gitu kan? Oke, makasih itu jawabannya. Pengennya sih kayak minimal kayak planetarium Jakarta lah. Oke Mas, semoga dilancarkan ya Mas proyeknya. Bingung. Observatorium sih di Jawa Timur juga udah banyak, misalkan waktu Kakon, boleh Alapan Pasangan juga termasuk observatorium gitu. Tuh. Mungkin teman-teman yang dari Jawa Timur nih, masalah Jawa Timur mungkin ada yang belum tahu ya, di Lapan Pasuruan itu punya teleskop alfa kecil di matahari. Yang risetnya di matahari bisa ke sana. Di Jawa Timur kan WFH kan gitu. Nah, itulah sedikit. Dari teman-teman vokalis ada yang mau ditanyakan ke teman-teman di Mastron? Ya, dari vokalis apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, setara ganai saja, ini kapan? Jadinya Oktober, Mas. Tetap ya di WSW ya? Bisa lah, collab-collab dikit lah ya. Ya, Sabila, bisa. Ayo dijalah ya? Iya, ya nanti saya bilangin ke ketua astaganya bisa kolaborasi gitu. Tahun kemarin kan ketuanya kan ngikut acaranya OIL kan, ngobrol juga. Gitu lah. Itu ada pertanyaan tuh, tentatifnya tuh di Mastron sebagai komunitas penting yang sudah menciptakan di 3 tim ada berat serupa. Tapi mungkin dari jurusan astronomi. Terus pertanyaannya apa? Minta tipsnya. Dan jawaban. Gimana Kur? Jawab Kur. Tips apa ini? Bingung aku, tips apa? Biar generasi nebije, nebije. Oh, generasi. Kalau gimana ya? Kan kalau di Mastron kan kayak tiap tahun kayak ada mahasiswanya gitu loh. Jadi pasti gitu kan, kalau komunitas kan belum pasti juga. Gimana ya? Mungkin kondisi sekarang itu Himastron sama dengan organisasi-organisasi lain gitu tuh juga mengalami kendala di pandemi ya kan
Ya, bahkan tagline Himastron kohesif ini kan sebenarnya biar seluruh anggotanya itu kohesif gitu, untuk saling mengenal dan merasa kekeluargaannya terasa gitu. Nah, ya sampai saat ini kami masih berusaha sih sebenarnya gimana caranya buat mencapai Himastron kohesif itu sendiri. Tapi kalau misal offline ya, kalau misal offline itu kekeluargaannya tuh biasanya terasa dari PAM ya, PAM gitu ya. Sebenarnya di ITB itu kayak gimana ya, kayak bukan stereotip sih. ITB itu kalau misal organisasi ITB itu biasanya ada yang namanya kaderisasi. Tiap kali ada mau masuk ke organisasi apapun itulah, himpunan, unit kegiatan mahasiswa, biasanya ada kaderisasi dulu gitu. Nah, dari kaderisasi itu akan terbentuklah angkatan yang anggota yang biasanya tuh kohesif gitu, yang nyatu padu begitu biasanya, sebagai untuk kohesian dari organisasi gitu. Tapi untuk komunitas biasanya nggak ada yang namanya kaderisasi gitu ya kan, karena kayak kaderisasi itu kan sebenarnya kayak bagi yang pertama ikutan tuh memberatkan ya. Saya sendiri juga merasa gitu, tapi setelah lewat kaderisasinya baru tahu, oh iya ternyata kaderisasi itu penting gitu. Gimana nih, mau nambahin nggak dari Mas Tan? Mungkin juga lewat kayak prokernya kekeluargaan kan ada divisi kekeluargaan dan juga kan di Mas Tan kayak yang bagian merekatkan kebersamaan sesama anggota. Jadi kayak bikin event-event yang sekiranya bisa mendekatkan antar angkatan atau antar anggota gitu, kayak misalnya main game gitu sih. Kan kalau waktu offline gitu bisa main game kartu atau gimana gitu. Kalau offline tuh banyak yang bisa dilakuin, tapi kalau online gini paling ya kayak Kahoot atau apa namanya yang gambar-gambar ini, Gartic apa sih, atau kayak yang kemarin ngehits ini yang warna merah, apa sih namanya, merah putih, aku lupa gini. Nah itulah pokoknya ya, main game-game online gitu atau ngobrol di Discord gitu sih. Paling lebih ke ya terus ramein grupnya, kayak kan ada grup yang ya semuanya pasti ada grup yang satu gitu, semuanya masuk gitu. Mungkin bisa ditambahin lagi yang lain. Tapi sampai sekarang itu sih masih berusaha untuk mendekatkan lagi, soalnya kan kalau online ini kan kayak nggak bisa di-reach gitu loh anggotanya, kita nggak tahu orang di rumah tuh lagi ngapain, apakah mereka merhatiin atau gimana kan. Jadi ya kita usaha dengan membuat event-event seperti itu. Gitu. Dari aku. Apakah cukup menjawab atau gimana, kurang puas gitu? Mas Adi ada tambahan, Mas? Loh, kok saya? Saya mungkin cerita aja sih, ini kan di Jawa Timur kan juga ada misalkan klub astronomi yang dari ITS, kan ada ITS, Astronomy Club, di Malang ada Kapela. Kadang mereka itu rekrutmen kan setiap tahun kan pasti macam kan otomatis masuk jadi, sekarang jadi apa? Jadi anggota biasa apa anggota muda sekarang otomatis masuknya? Anggota muda. Di Himasan kayak di kader dulu, kayak di gitu lah. Iya. Oh, ditanyain aja lo. Iya, dia tanya nih. Wah, ayo lo tanya aja lo. Iya, bagian kekar. Ayo. Oh, oke. Instrumen pengamatan yang dimiliki dirawat Himasan ada apa aja? Yang aktif dipakai itu cuman Vixen VMC 200L kalau nggak salah itu. Yang dari kapan ya, itu udah ada cukup lama, sejak katanya itu juga lungsuran dari Prodi gitu. Nah itu masih aktif dipakai dan dirawat gitu. Kemarin terakhir dipakai buat mengamati gerhana bulan. Terus sebenarnya ada lagi yang lain teleskop yang Spica itu
tapi kayaknya kurang terawat ya Spica itu. Nggak tahu apakah masih bagus bisa dipakai apa enggak. Terus kami punya CCD, punya filter matahari, filter RGB ada. Terus ada apa lagi ya? Ya seingat aku itu aja sih. Terus ada kegiatan melibatkan masyarakat. Oh ada kegiatan melibatkan masyarakat tadi kan ada tenar sebenarnya kalau dulu namanya teleskop keliling gitu kan, itu rencananya bakal dilaksanakan bertepatan sama Inom Oktober gitu ya. Insya Allah kalau misal pandeminya udah sedikit lebih mereda gitu, bisa ngajak masyarakat Inom bareng Pak gitu. Terus rencananya tahun ini Himasron mau beli teleskop baru. Udah ada budgetnya, udah ada duitnya, cuman baru ngobrol-ngobrol nih sama Wulan ya. Ada nggak nih orangnya? Wulan nggak ada ya. Itu. Teleskopnya Wulan gitu Pak ya. Iya belinya di Wulan. Itu terus kira-kira jadi lebih dikit atau bagaimana ya, lebih sedikit, sangat terbatas kegiatan sama masyarakat ya. Paling mentok webinar lah yang aman-aman aja gitu. Terakhir kemarin kan ada webinar gerhana ya, yang sama Astrada itu ya, bersama dengan Himastron itu. Terus astroedukasi itu juga sebenarnya kan kami melibatkan masyarakat, khususnya siswa-siswa SMA, itu baru rencana sih sebenarnya. Ya insya Allah bakal terlaksana lah tahun ini gitu. Menjawab nggak Mbak? Ada lagi? Mungkin yuk. Iya sudah menjawab. Terima kasih. Kepo aja soalnya udah lama banget nggak berhubungan sama Himastron. Oh iya Mbak. Semangat ya teman-teman, tetap semangat. Siap. Terima kasih Mbak. Oke. Ada teleskop radio baru di atas ya? Oh iya benar. Teleskop radio baru itu yang masang Prodi Mas. Prodi ya. Sama ya Mas Ron nggak punya teleskop loh. Cuma satu disimpan di peti, nggak pernah dikeluarin, nggak boleh dikeluarin. Yang teleskop peti itu ya Mas, yang peti kotak tua itu bukan? Masih ada nggak itu? Masih ada, tapi kayak teman pun bingung ini masih bisa dipakai apa enggak gitu. Tinggal OTA-nya doang setahu saya. Oh, ini siap lewat Lampung sini. Oh. Nah, mau beli teleskop baru yang yang lebih gampang lah. Kalau Vixen itu kan ribet. Dia ada 2 dus apa 3 dus gitu. Lengkap buat peralatannya semua. Itu 2 motor kalau mau bawa nggak cukup itu. Makanya kalau buat teleskop keliling kayaknya kurang pas lah Vixen ini. Makanya mau beli yang lebih portable gitu. Saya juga merasakan kok. Dulu itu ngangkut ya dari Vixen itu dari atas ke bawah. Kan dulu masih di lab 3. Oh iya. VSCA ngangkut. Sama dulu cerita. Oh iya, untuk kalau misalkan ada kegiatan gitu, kita siap sih. Kali sini kegiatan bersama-sama Himastron gitu. Jadi bisa diobrolin lagi. Ya, kita aku ini itu ya, temanku jadi pengurus itu tiba-tiba ada orang datang ke Himastron, masih di lab 3 ya, paling atas. Itu tiba-tiba orang datang tuh nanya, Mas caranya bikin teleskop gimana? Kita jawab, cuma dulu. Ya nggak tahu Pak, tanya saya. Nah itu mungkin nanti teman-teman Himastron untuk mengatasi kayak gitu, ini ada masternya teleskop ya, ada Mas Farid Abdian ini dari Ngawi, itu suka bikin teleskop sendiri dari masa fotokopi. Nah mungkin kedepannya kalau ada orang kayak gitu lagi, bisa di forward ke Abdian gitu. Ini ngenalin orang-orang kita sih. Oke. Mas siapa tadi? Mas Farid ya? Farid Abdian. Oh iya, siap. Pada tanya
Astronomi TV punya observatorium enggak? Ska. Astronomi TV punya observatorium enggak ya? Boska sih sebenarnya itu ya kalau dilihat dari apa susunan organisasinya tuh Boska dulu pernah dipunyai oleh Prodi, tapi sekarang udah nggak jadi di bawah Prodi lagi. Setahu saya udah unit sendiri gitu Boska. Ya apa observatorium Boska itu bekerja sama dengan Prodi. Tapi kalau misal pengamatan di Prodinya sendiri di TB Ganesanya sendiri di atas kan kami kan kebagian di lantai 6 kan sekarang gedung cas lantai 6. Nah itu di atapnya tuh kan barusan dipasang teleskop radio, terus ada juga saya kurang tahu sih teleskop yang punya Prodi itu apa aja, tapi setahu saya ada deh di atas sana tuh ada teleskop lagi gitu. Gitu. Tapi teleskop kecil sih kayak yang enggak yang segede segede CHAIS bukan kayak itu. Pian suruh open mic. Ngomong Pian. Nih master teleskop IY ini. Jawa Timur dan Indonesia ini, Mas Farid Abdian. Nanti Mas Ron mau ngadain pelatihan teleskop IY ini, undang Abdian aja cukup. Oh iya bisa itu Mas. Saya juga penasaran tuh bikinnya gimana. Pakai foto. Pakai apa? Paralon dan itu apa namanya? Bekas lensa fotokopi. Lumayan bagus. Kalau lensa tergantung sih Mas lensanya. Lensa fotokopi itu bukan lensa loop gitu ya Mas? Bukan. Lensa fotokopi itu lensa bekas mesin fotokopi itu loh Mas. Itu ada lensanya. Dan juga bisa pakai lensa UV tele juga bisa. Oh iya. Dan nanti ya dibikin acara misalkan apa undang Abdian dari Ngawi gitu. Kan? Oh iya bisa. Teman webinar kan enak tuh, tinggal undang webinar, guys. Ya ini Mas bisa kan apa? Kalau misal Anda bersedia nggak Mas? Bersedia Mas? Pasti bersedia Abdian itu. Oh, ya siap insya Allah lah kalau ada apa kita rencanakan dulu lah. Mantap lah. Oh iya, Desta Ganesha nanti ada kayak Olimpiade lagi nggak? Oh ada Mas, ada. Mungkin nanti bisa kita share inilah apa kalau udah keluar rilisnya nanti kita share ke klub astronomi kan banyak yang dari SMA juga kan. Itu, tapi bantulah. Oh iya siap, makasih Mas. Iya. Ada lagi dari teman-teman mau ngapain, tanya apa? Dan mau ditanya apa? Gimana kemarin? Iya Mas. Saya kemarin ada yang ngambil belum? Apa yang ngambil apa? Aku lihat paling ngeselin. Kuliah. Gimana Mas? Nggak kedengeran Mas, sorry Mas. Nggak apa-apa. Oh, okay. Mungkin ada ada Erika nih, Erika dari Madiun. Ada sepatah dua kata Mas Tronnya. Nggak mau ngomong dia. Mas saya mungkin penasaran sama itu, nggak tahu ini udah dibahas apa belum. Kalau vokalis sendiri tuh regenerasi kepengurusannya gimana ya? Apakah
tetap gitu atau tiap tahun gitu? Ya, kalau vokalis kan ada ADRT ya, kalau di ADRT itu diatur setiap 5 tahun sekali. Jadi nanti ini kan masih pengurusan pertama, nah, dari 2018 sampai 2023. Nanti kalau 2023 kita akan bikin acara lagi, nanti milih kepengurusan baru gitu. Nah, tentu saja nanti yang milih itu ya anggota-anggota regional tersebut, wakilan regional tersebut. Kalau yang kemarin karena yang pertama ya, jadi ya kita waktu itu ngumpul klub, jadi langsung milih siapa yang jadi pengurusnya. Ketuanya siapa, terus kemudian dari ketua milih pengurus. Kurang lebih ya kayak Inastron lah, milih kahim kan. Nanti baru keluar pengurusnya kayak gimana. Itu ya nggak bisa langsung untuk kamu ketuanya, nggak bisa. Pada mekanisme musyawarah sama penting kalau misalnya keluarga. Baik. Ada lagi? Oke. Jadi pengurusannya 5 tahun. Oke Mas, makasih Mas. Kalau mencet tadi rame apa sih? Anime. Ada ibunya. Oke. Mau nanya, kan tadi ada yang kayak hibah teleskop gitu kan, terus itu duitnya dari mana? Gimana? Yang ada kayak hibah teleskop gitu bang. Oh ya, kita kan jualan merchandise kan ya. Oh, dari itu. Uang merchandise itu. Jadi mungkin teleskop yang kita bagikan nggak yang harganya 10 juta, nggak ya, terlalu mahal. Paling yang sekiranya lihat bulan cantik lah. Gitu. Jadi bukan yang otomatis, yang kebetulannya untuk biar klub yang nggak punya teleskop itu biar punya teleskop. Nah dari situ kan klubnya kan jadi aktif berkegiatan. Nah mungkin nanti setelah aktif berkegiatan menemukan penyumbang lain yang lebih kaya gitu lah. Berarti kayak dihibahin ke komunitas-komunitas yang ada di Jawa Timur gitu. Gimana? Ya, jadi nanti dihibahinnya ke komunitas yang ada di Jawa Timur gitu, biar mereka. Nah ya, yang potensial untuk yang yaitu misalkan komunitasnya itu aktif, terus kemudian tapi kok belum punya teleskop, itu ada juga aktif bikin kegiatan acara lapo itu nggak punya teleskop, itu ada. Gitu. Misalkan mereka punya akses teleskop tapi nggak bisa dengan mudah kayak gitu, itu juga ada. Jadi ya targetnya vokalis itu. Mungkin nanti ya semoga bisa menghibai teleskop dengan yang lebih bagus. Ada lagi yang mau nanya dan ditanyakan? Iya, jadi pengurusnya kapan sih? Januari ya? Dulu kan Januari. Kan kepilih kahim itu akhir Desember atau udah kepilih kahim? Atau masih. Terus terus soskernya itu, sosialisasi kerjanya itu Maret kemarin. Maret. Kurang lebih kayak dulu. Sumbang tele buatan apian bisa tuh juga tuh. Nanti biar siap-siap order. Nah mungkin juga teman-teman
Kalau dari master kan punya akses itu ya filter Pixel misalkan. Itu kan ada teleskop fotokopi, mungkin mau ngetes apa seberapa bagus teleskop dari lensa fotokopi untuk pengamatan di filter Pixel UPRI gitu. Misalkan bisa minta tolong Mas Abdin untuk ngirim ke Imastron gitu. Lensanya fotokopi dia. Kalau ini di riset saja sih, kalau mau ngerjain ya monggo, kalau enggak ya udah. Setahu saya belum ada yang ini, belum menggunakan lensa fotokopi, teleskop fotokopi untuk apa menggunakan filter bezel dan DCT yang benar gitu. Oh iya bisa itu Mas. Tapi kalau filter kan biasanya dipasang di CCD-nya, itu berarti apa masang CCD-nya ke teleskopnya itu yang perlu pas gitu ya Mas? Ya sih, biasanya sih orang-orang juga pakai yang sampai 1,25 inci itu sih. Ya kita juga. Oh, iya. Slotnya buat apa notespacenya itu sama. Biasanya segitu yang saya lihat. Kalau gitu ya di custom lah. Iya Mas, itu mungkin saya mau tanya apa tentang apa perteleskopan, apa kalau bikin motor sendiri tuh ada pengalaman ya Mas? Kalau motor Honda gitu, sepeda motor nggak pengalaman. Bukan motor buat mounting Mas. Ya. Kalau buat mounting mungkin Abden tuh pernah juga tuh bikin dia. Kalau saya sendiri sih masih belum, kemarin masih beli motornya belum datang. Kalau yang buat apa? Mungkin tuh pernah tuh dia bikin konsep gitu ya. Itulah namanya disambungkan ke teleskop manual gitu. Kalau di teras lagi dikerjain. Jangan di teras. Mahasiswa sini. Oh, oke. Ini kami apa? Spesifiknya saya sih sebenarnya tertarik ini pengen apa belajar. Nah, itu mungkin bisa ke Abian, dia kan kenal sama si Hanif Nanda kan ada kan ikut yang lombanya lah, yang juara satu dulu, satu astrofotografi, dia kan pakai teleskop DIE, yang pakai pentingnya apa, motorized-nya bikin sendiri. Jadi kalau ikutin tutorial sih simpel, tapi yang lama itu troubleshooting-nya. Yang mungkin dicoba sendiri dulu aja lah. Jadi di TV masih ada berita itu enggak? Beritanya masih banyak enggak? Mas? Berita gitu loh yang sisanya IOA 2015 masih ada enggak? Oh, dilempar kemana gitu? Dulu di PSCA. Teleskop. Apa yang masih? Oh, teleskop sisa IOA. IOA 2015. Itu loh. Oh, biasanya diambil sama apa tim teknisnya Mas? Ditaruh di Boska sekarang. Kalau bisa itu pakai itu juga bisa kok di motorized. Gue juga lagi ngerjain itu apa aja. Yang mana Mas? Yang di motorized? Itu yang Barita. Oh, Barita. Itu kan terus di motorized kan bisa. Oh iya. Bentar lah. Oke, siap. Makasih Mas. Oke. Ada lagi. Malah aku jadi MC-nya ini gimana ini? Sok, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Wulan tuh. Teman-teman mau beli teleskop Wulan? Ya mungkin ini ada salam dari Atoyib dan kawan-kawan ya yang nggak bisa ikutan acara ini karena ada acara lain gitu. Salam aja ya, makasih juga untuk teman-teman di Mastron yang undang gitu. Bertamu. Ini kurnya nanti bisa join ke itu ya yang Lumajang ya. Boleh. Gak apa-apa.
Kalau di Jawa Timur tuh sistemnya aku mau gitu. Ada kesempatan jadi ikut. Nanti kan nambah pembicara webinarnya Lumajang gitu kan. Lumayan. Namanya belajar apa? Saya juga gitu dulu. Dari mana? Ada yang bertanya lagi? Ada dari Jawa Timur. Yang bertanya. Uang kas di Mas Tron gimana sekarang? Uang kas? Uang kasnya gara-gara online jadi 5.000 per bulan. Oh iya. Temanku gara-gara Astara Ganesha hampir 0. Kok bisa 0? Ini tempat PHP sponsor. Oh. Ini malah kurang sekarang nih. Udahlah, dilakukan ini. Jangan ini aja lah. Begitulah. Kan dulu kan Astara Ganesha kan kepengurusan Kak Bisma kan 2010, 2011. Kita awalnya Astara Ganesha. Kalau WSW kan dari dulu zamannya Mas Evan. Ya, sedikit cerita. Ya masih ini kah apa pembelajarannya online kah gitu? Masih online, tapi kayaknya berarti kurangnya di rumah ini. Iya. Belum Aceng nih. Iya. Nah, bisa ketemu Mas Ben berarti. Nggak pernah keluar di rumah terus. Ya, diadain ngamat ambil Mas Ben kok. Nggak pernah ngamat juga kan waktu mau kan harusnya waktu ngamat kan semester 5 kemarin kan. Terus kan gara-gara corona nggak bisa, cuma online doang, cuma ngolah data gitu, jadi nggak pernah ngamat. Ayo metu koran tok. Iya. Ini kalau nang Lumajang ono Mas Ben iku teleskop lumayan nonton bulan iku. Tengah Jawa Timur ya nang gone Watu Dakon misalnya nang gone apa Ponorogo lumayan. Ya terus sih Lumajang nang gone. Oh itu ya. Malang paling. Jadi, gimana? Nggak tahu. Foto bersama ya guys. Iya foto. Tadi kayaknya banyak, tapi sekarang pada keluar semua. Nggak apa-apa, yang penting ada foto nih. Ada pertanyaan tuh. Oh, ada pertanyaan ada rencana kolaborasi nggak antara Himastron sama vokalis Jatim? Nah, saya mah kalau diajak kolaborasi oke aja ya dari Himastron gitu. Vokalis mah ya lah. Saya mah kepikirannya itu tadi mungkin kalau misal kami mau belajar tentang teleskop DIY tadi atau bikin mounting sendiri gitu, boleh kan ya Mas Farid Abdian nih? Boleh lah, Abdian selalu siap. Mungkin kalau asteroid ngapain? Nih Mas Ron ngapain? Asteroid yang 30. Yes. Mas Ron ngapain tanggal 30? Ini tanggal 30 ini. 30 Juni kan asteroid day. Oh iya, belum ada acara sih. Belum. Paling ntar posting lah di sosial media paling pol. Ya webinar sekalian itu ngapain ini? Teleskop DIY untuk meneropong asteroid. Ayolah, kamu jawab dulu. Kamu nangis. Boleh, apakah sudah selesai pertanyaannya dan ditanya jawabnya? Paling ya. Nanti mungkin
kedepannya bisa langsung ganti-gantian. Mungkin ada yang mau nyari jodoh juga ini tuh. Nah, absen mungkin mau nyari jodoh. Soal lingkur. Apa? Oke. Boleh open cam semuanya. Open cam dulu, foto dulu. Foto. Yang bisa open cam, yang nggak bisa ya dipaksa open cam. Tuh, open cam, foto. Bulan. Ayo open cam yuk. Gantian, Ajanain, Indra, Fahri, nah, Indra, Riri, yang beli apa? Bulan cari katanya melu foto, udah open kan? Bulan isin bulan. Bulan lagi, no miss Oh, Fahri udah open cam tuh. Siapa nih yang nyekirin tuh siapa ini? Aku yang. Oh, iya. Tapi yang open cam cuma siapa? Oh, kita berdua. Iya, cuma berempat doang. Nggak usah malu-malu lah, kenapa harus malu? Nah, itu bulan aja. Tapi kencut. Ayo, 1. Wah sih nggak ada yang mau open cam lagi kah? Baiklah, sampai lah. Oke. 1, 2, 3. Bentar. Di pasar mah Lagi. 1, 2, 3. Lagi. Atau udah? Lagi. Terakhir. 1, 2, 3. Udah teman-teman. Terima kasih.